Pada episode sebelumnya, Choso berencana menghadang Yuta sehingga kesempatan Yuji bisa selamat lebih tinggi. Namun Naoya menghadangnya sehingga Choso kini harus berhadapan 1 lawan 1 dengan Naoya. Sementara itu, Yuji harus berhadapan dengan Yuta yang telah ditunjuk sebagai eksekutornya. Meski berkali-kali Yuji berniat melarikan diri, Yuta mampu mengejarnya. Malahan di akhir chapter, Yuta berhasil menusuk dada Yuji setelah Rika mencengkram Yuji dengan sangat erat. Bagaimana kelanjutan ceritanya? Mari langsung saja kita membahasnya. Terlihat, Naoya masih penasaran mengenai teknik kutukan dan juga ketahanan yang Choso miliki. Naoya mengeluarkan teknik FPS-nya, sehingga ia memiliki 24 gambar yang bisa memprediksi gerakan selanjutnya yang dipilih oleh Choso. Melalui teknik tersebut, Naoya memiliki keuntungan karena ia menjadi bisa memprediksi Choso. Namun, Choso bisa menyesuaikan diri dengan teknik yang Naoya keluarkan. Choso mengalirkan red scale dan memfokuskannya ke dalam otot tubuh untuk meningkatkan ketajaman visual yang dinamis. Namun, meski Choso berhasil beradaptasi, Naoya tetap lebih cepat sehingga ia berhasil memberikan pukulan telak kepada Choso. Kemudian Naoya berkata pada Choso bahwa ia selalu mewaspadai serangan yang Choso berikan. Sementara Choso terlihat terpental akibat pukulan Naoya. Namun tanpa diduga, perut bagian samping Choso mengucurkan darah segar seperti orang yang habis ditikam. Itu semua karena Naoya ternyata membawa sebilah pisau yang menjadi senjata rahasianya. Naoya menganggap Choso mungkin akan dengan mudah menghentikan pendarahannya karena Choso adalah pengguna manipulasi darah. Namun sampai kapan ia mampu merawat luka sambil melawan Naoya? Menyadari posisinya, Choso memuji Naoya yang memiliki persiapan bagus dalam pertarungan. Naoya berkata sebagai penyihir sejujurnya ia malu membawa senjata dalam pertarungan. Jadi ia meminta Choso untuk merahasiakan hal tersebut. Naoya menganggap penyihir yang selalu membawa senjata akan bergantung pada senjata yang dibawanya. Itu seperti kakak Naoya yang dianggap sebagai orang yang menyedihkan. Apalagi mereka mengeluhkan soal Toji yang tak memiliki energi kutukan. Mendengar keluh kesah Naoya, Choso pun bertanya apakah Naoya membenci kakaknya. Kemudian Naoya menjawab jika itu benar. Ia beranggapan apa gunanya memiliki kakak yang lebih lemah dari adiknya. Jika seperti itu lebih baik mereka mati saja. Namun Choso memiliki pandangan yang berbeda. Mungkin dari hal itulah yang membuat Naoya menjadi hebat seperti sekarang ini. Mendengar hal itu, Naoya sama sekali tak setuju. Bahkan ia menganggap perkataan Choso sangat menjijikkan. Kemudian Choso menjelaskan sekali lagi pada Naoya, entah mereka lebih kuat atau lebih lemah, kakak selalu menjadi panutan bagi adik-adiknya. Jika kakak mengambil jalan yang salah, adiknya tidak bisa mengelak. Namun jika aku mengambil jalan yang benar, adikku akan mengikutiku. Jadi bagaimana kalau ternyata kau kuat karena kakakmu yang lemah? Kau tadi tanya kenapa aku kuat. Baik, akan kuberitahu hal itu. Itu semua karena tidak ada orang yang mengarahkanku sehingga aku terus berbuat kesalahan. Tapi meski begitu, aku tetap harus berjalan di depan adik-adikku. Karena itulah aku menjadi kuat. Choso memberikan semua pandangannya yang berbeda kepada Naoya. Kemudian tak lama setelah itu, Choso langsung menyerang menggunakan darahnya yang mengalir begitu deras. Naoya yang melihatnya menjadi sangat terkejut bagaimana Choso bisa bertahan dengan penggunaan darah sebanyak itu. Namun yang tidak Naoya sadari bahwa terdapat campuran darah roh terkutuk dan manusia dalam diri janin kutukan. Sejak lahir, mereka sudah memiliki kemampuan mengubah energi kutukan menjadi darah. Jadi selama mereka mempunyai energi kutukan, mereka tidak akan mati kehabisan darah. Kini Choso bersiap menyerang balik menggunakan darahnya yang mulai menyebar. Naoya yang masih tidak percaya hanya bisa mundur menghindari darah tersebut. Naoya terdorong mundur hingga ia tak bisa melihat karena jumlah darah yang sangat banyak. Terlihat darah yang dikeluarkan Choso memang sangat banyak hingga mirip seperti semburan sirup merah. Naoya berpikir serangan Choso melambat karena ia memang sudah sekarat karena kehabisan darah. Tapi tiba-tiba Choso muncul dari balik ruangan dan bersiap menembakkan tekniknya.
Untungnya Naoya masih bisa menghindari tembakan piercing blood yang hampir menembus dadanya. Naoya hanya berpikir ia tidak boleh sampai terkena darah milik Choso. Namun sepertinya hal itu mustahil dilakukan karena darah yang berada di sana sangatlah banyak. Namun tiba-tiba saja Naoya merasa jika kakinya terasa sangat berat. Oleh karena itu, Naoya berpikir apa Choso mengendalikannya lewat darah yang ada di bajunya. Namun, kini situasi Naoya sudah mati langkah. Choso berada tepat di depannya dan bersiap mengeluarkan tekniknya. Meski di situasi yang memojokkan, Naoya merasa optimis teknik kutukan FPS-nya bisa membebaskannya meski kondisinya terikat seperti sekarang ini. Kemudian adu kekuatan saling terjadi di sana. Naoya dan Choso saling menatap mengerahkan seluruh kekuatannya. Namun ada hal aneh yang dirasakan Naoya. Kenapa Choso tidak menyerang? Kemudian kita dijelaskan jika jurus milik Choso ini terlahir setelah ia mengasah teknik kutukannya selama 150 tahun. Teknik ini bernama Supernova. Jurus tersebut dilepaskan Choso sembari mengatakan bahwa Naoya tidak menyayangi kakaknya dan Choso tidak bisa memahaminya. Sedetik kemudian, Naoya mendapatkan luka fatal setelah terkena jurus Choso dari jarak yang dekat. Terlihat tubuhnya sudah berlumuran darah yang tercampur dengan darah milik Choso. Namun hal tak terduga terjadi di mana tiba-tiba saja di belakang Choso sudah muncul Yuta yang menyeret tubuh Yuji di belakangnya. Saat Choso menyadari kedatangan Yuta, ia sudah terlambat karena Yuta langsung menghajarnya. Melihat situasi yang sudah terjadi di sana, Yuta bertanya dengan sangat polos, "Kamu terluka, Naoya?" Namun Naoya terlihat seperti tidak senang dengan pertanyaan Yuta yang seperti mengejeknya. Akan tetapi tubuh Naoya menunjukkan reaksi yang tidak terduga. Sebelum kalian lanjut nonton, bantu kami untuk menekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya supaya kalian tidak ketinggalan informasi menarik dari channel Tokunime. Awalnya Naoya menganggap itu adalah racun. Namun pengguna manipulasi darah tidak bisa sampai sejauh itu. Hingga akhirnya Naoya sadar jika Choso bukanlah manusia. Dia adalah kutukan berwujud manusia. Sehingga tubuh Naoya menolak darah Choso yang masuk ke dalam tubuhnya. Melihat Naoya kesakitan, Yuta sekali lagi menawarkan bantuan kepada Naoya untuk menyembuhkannya. Yuta berkata bahwa kutukan pembalik miliknya bisa menyembuhkan luka orang lain. Namun sebagai gantinya, Naoya harus melaporkan kepada atasannya bahwa Yuji Itadori sudah mati. Kini kita ditunjukkan sewaktu Yuji masih bayi. Kala itu ayah Yuji, Jin Itadori, sedang berdebat dengan kakek Yuji yakni Wasuke Itadori. Saat itu Wasuke menyuruh Jin untuk melepaskan diri dari istrinya, karena jika tidak Jin bisa saja mati. Namun Jin melarang ayahnya untuk berbicara seperti itu di depan Yuji, karena bayi mempunyai ingatan yang lebih baik daripada orang dewasa. Namun Wasuke bersikeras menyuruh Jin untuk meninggalkan Kaori yang ia yakini sudah mati. Namun tiba-tiba kita ditunjukkan sosok ibu dari Yuji yakni Kaori Itadori. Sekilas ia seperti wanita pada umumnya, namun di keningnya terlihat luka jahitan mirip dengan apa yang terjadi pada Suguru Geto. Ya, kalian tidak salah menduga. Ibu Yuji saat itu telah dirasuki oleh Kenjaku. Itulah kenapa Choso menganggap bahwa Yuji itu adiknya, karena mereka berdua sama-sama mempunyai darah Kenjaku. Kemudian kita ditunjukkan Yuji yang tiba-tiba terbangun dari mimpi panjangnya. Semua itu adalah mimpi Yuji setelah ia mati suri karena ditusuk Yuta. Saat Yuji terbangun, di sampingnya sudah ada Yuta yang terduduk menunggu Yuji tersadar. Awalnya Yuji menatap Yuta dengan sangat suram, karena mau bagaimanapun dialah orang yang sudah menusuknya dengan pedang patah. Namun ternyata Yuta malah tersenyum penuh bahagia saat Yuji berhasil bangun dari masa-masa kritisnya. Hal itu membuat Yuji bingung sendiri apa yang sebenarnya terjadi pada Yuta. Kemudian Yuta mulai menjelaskan bahwa semuanya bermula saat Gojo menemuinya dan memintanya untuk menjaga Yuji jika terjadi apa-apa pada dirinya. Awalnya Yuta tidak percaya bahwa akan terjadi hal yang bisa membahayakan Gojo. Namun Gojo tetap berpesan bahwa ia sangat khawatir dengan muridnya yang bernama Yuji. Ia sama seperti Yuta yang mau dieksekusi. Oleh karena itu Gojo meminta Yuta untuk menjaganya.
Saat Yuta berpikir daripada membiarkan eksekutor lain atau merahasiakan semua informasi tentang Yuji, Yuta memutuskan untuk menjadi eksekutornya. Yuta pun meminta maaf karena tadi ia sudah membunuh Yuji. Mendengar hal itu, Yuji pun kebingungan. Kenapa ia masih hidup jika tadi ia sudah mati? Lalu Yuta menjelaskan jika itu semua berkat teknik kutukan pembalik miliknya. Bersamaan dengan berhentinya jantung Yuji yang berdetak, Yuta langsung menyembuhkan Yuji dengan teknik kutukan pembalik. Sebenarnya tidak banyak orang yang tahu bahwa Yuta bisa mengubah energi kutukan menjadi energi positif. Secara teknis, ini adalah kematian kedua Yuji yang dibatalkan setelah yang pertama ia hidup lagi karena Sukuna. Oleh karena itu, para petinggi pasti akan segera menyadarinya. Namun untuk sementara ini, mereka pasti akan menyatakan bahwa eksekusi Yuji telah selesai. Kemudian Yuji bertanya kenapa Yuta melakukannya sampai sejauh itu. Lalu Yuta menjawab jika Yuji adalah orang penting baginya. Yuta dulu juga pernah menanggung kekuatan yang tak bisa ia kendalikan. Ia mengira kekuatan itu datang sendiri, tapi ternyata Yuta lah yang memanggilnya. Namun Yuji berbeda, kekuatan itu bukanlah miliknya, sehingga semua kerusakan yang terjadi bukanlah kesalahan Yuji. Lalu Yuji berkata bahwa ini semua bukan tentang salah atau benar, tapi Yuji merasa ia bahkan tak sanggup mengatakannya. Lalu tiba-tiba saja seseorang memanggil Yuji. Dia adalah Megumi yang berjalan menemui Yuji setelah terakhir kali mereka bertemu di insiden Shibuya. Melihat Megumi masih hidup, Yuji nampak bersyukur dan lega. Sementara Megumi mencoba mengajak Yuji untuk pulang ke SMK Jujutsu. Meski di sekitar sekolah perisainya melemah, asal tidak ada yang melihat wajah Yuji, hal itu tidak akan menjadi masalah. Namun Yuji menyuruh Megumi untuk berhenti melakukan hal itu. Ia juga melarang Megumi bersikap seolah semuanya normal dan tidak ada yang terjadi. Melihat situasi yang dihadapi Yuji, Yuta menganggap bahwa saat ini Yuji berada di kondisi di mana dia menolak untuk mati. Tapi dia tidak yakin apakah ia pantas hidup atau tidak. Itulah alasannya kenapa Yuji menahan diri saat melawan Yuta. Kemudian Yuji berteriak dengan sangat kencang bahwa ia sudah membunuh banyak orang, karena dia banyak orang tak bersalah harus mati. Lalu Megumi mencoba menenangkan Yuji bahwa semua itu adalah kesalahan kita semua. Megumi menyuruh Yuji untuk tidak egois dan menyerah sendirian. Kita ini bukan pahlawan pembela keadilan. Kita ini hanyalah seorang penyihir Jujutsu. Tidak ada yang bisa menghakimi kita. Jadi kita harus membuktikan kegunaan kita. Kita hanya perlu menyelamatkan orang-orang. Mendengar perkataan Megumi, Yuji menolaknya. Semua yang terjadi di Shibuya ada alasannya. Yuji berkata bahwa selama ia masih hidup, maka Megumi akan menderita. Lalu dengan cepat Megumi berteriak jika seperti itu adanya, Yuji bisa memulainya dengan menyelamatkan dirinya. Kini Megumi menjelaskan situasinya kepada Yuji. Saat ini Norito Chikami berencana membuat semua orang yang terlibat dalam dunia Jujutsu saling memusnahkan, dan Sumiki sudah terseret ke dalamnya. Oleh karena itu, Megumi memohon kepada Yuji karena ia sangat membutuhkan kekuatannya. Kini kita ditunjukkan situasi Sumiki yang memiliki pandangan kosong. Namun sialnya, chapter pun berakhir. Kini kita telah memasuki arc dengan banyak sekali pertarungan antar penyihir. Namun sebelum itu, saya tunjukkan peraturan yang ada pada Cooling Game. Silahkan kalian pause terlebih dahulu supaya bisa memahaminya dengan lebih seksama. Nah, gimana menurut kalian teman-teman? Semoga episode ini dapat menghibur kalian semua ya. Akhir kata, terima kasih sudah menonton video ini hingga akhir. Sampai jumpa di episode selanjutnya.